Saya senang sekali dapat bersama-sama dengan saudara dan saudari di dalam pelajaran sekolah Sabat pada kali ini. Dan pada saat ini kita sudah memasuki pelajaran yang keempat dari suku tahun yang kedua, tahun 2021 ini, dan tajuk pelajaran sekolah Sabat kita pada saat ini ialah perjanjian kekal. Ayat hafalan kita dapat di dalam Kejadian 17 ayat 7. Saya ingin membacakannya. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Tuhanmu dan Tuhan keturunanmu. Sebelum kita membicarakan lanjut pelajaran sekolah Sabat kita, saya persilakan Elda Norsa untuk memimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih karena kebaikan-Mu. Sementara kami mempelajari pelajaran sekolah Sabat ini, terima kasih karena Engkau membantu kami untuk memahaminya, dan terlebih Tuhan, intipati daripada pelajaran ini dapat kami aplikasikan di dalam kehidupan kami. Hadirlah bersama dengan kami Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, bersama dengan saya pada saat ini, sebelah kanan saya, Elda Robit. Apa kabar? Bagus. Puji Tuhan. Ya, Elda Robit sudah sebenarnya tidak asing bagi kita, banyak terlibat dalam memberikan pelajaran sekolah Sabat, sama ada di tingkat media atau di HMS, ya, Elda Robit. Iya. Dan juga ada channel sendiri. Iya. Ya benar Elda. Ya. Ya, dan di sebelah kiri saya, Elda Norsa, juga tidak asing bagi kita. Apa kabar? Sehat walafiat, puji Tuhan. Amin, terima kasih. Sabat yang lepas kita telah mempelajari tentang satu pelajaran yang kalau kita melihat, kalau kita tengok, logiknya manusia selepas air bah itu tidak berdosa lagi. Ataupun mereka tidak melakukan dosa karena mereka fresh sebenarnya. Ada pengalaman yang indah bagi mereka jika berdosa akan mati atau akan menemui ajal mereka maut. Sebab pada waktu air bah diturunkan hanya 8 orang yang selamat pada waktu itu. Tetapi ketika air bah itu sudah berlalu dan manusia bertambah banyak, sekali lagi Elda, manusia bertambah jahat dan jatuh di dalam dosa. Tetapi Tuhan tidak mau meninggalkan dunia ini begitu saja, tanpa ada usaha untuk merefresh kembali perjanjian kepada umatnya. Dan kita tahu bahwa Sabat yang lepas Tuhan mengikat perjanjian dengan Noah, kan, dengan Noah. Dan pelajaran kita pada Sabat ini, kita dapati bahwa Tuhan mengikat perjanjian dengan Abraham. Dan tokoh utama yang kita pelajari pada Sabat ini ialah yang disebut sebagai Bapak Iman, ya Elda, yaitu Abraham sendiri. Untuk kita lanjut pada pelajaran pertama ini yang berjudul Yahweh dan Perjanjian Abraham. Kalau kita lihat dalam Kejadian 15 ayat 7, lagi firman Tuhan kepadanya, Akulah Tuhan yang membawa engkau keluar dari Ur Kasdim untuk memberikan negeri ini kepadamu menjadi milikmu. Untuk selanjutnya, saya persilakan Elda Robit untuk membahaskan tajuk ini. Ya, terima kasih Elda. Sebenarnya saya gerun untuk menyebut nama Yahweh. Sebab ini adalah nama Tuhan yang dianggap tertinggi oleh bangsa Israel.
Sebab itu setiap kali mereka mau mengatakan Yahweh, mereka selalu tukar Yahweh itu kepada Elohim. Yang lebih senang, lebih ringan bagi mereka untuk menyebut namanya. Namun tidak dapat tidak, sahabat ini kita harus mempelajari siapa Yahweh yang sebenar dan apa kaitannya dengan perjanjian yang akan diikatnya dengan Abraham atau sebelumnya Abram saja. Jadi di dalam pelajaran kita ini kita melihat Tuhan memperkenalkan dirinya kepada Abraham. Jadi sama juga kalau kita mau buat satu perjanjian, takkanlah kita saling tidak mengenali. Dalam hal ini, Yahweh ataupun El Shaddai sudah kenal Abraham itu siapa. Sebab Tuhan Maha Tahu. Tetapi sesungguhnya, kenapa Yahweh memperkenalkan dirinya kepada Abraham, ialah sebab Abraham tidak kenal Allah itu. Nah, karena terputusnya hubungan yang baik dari zaman Nuh sampailah kepada masa Abraham, kebejatan manusia meningkat semula. Yang memutuskan hubungan baik sehingga Tuhan perlu memperkenalkan dirinya semula kepada orang pilihannya. Dan pada waktu ini, orang yang dipilih Tuhan adalah Abraham. Jadi kalau kita lihat di sini, YHWH, ada setengah orang sebutnya sebagai Yahweh, ada juga yang menyebutnya Yehuwa, tapi dia membawa pengertian yang sama, yaitu yang kekal, yang ada, yang wujud sendiri, yang cukup sendiri, dia yang hidup selama-lamanya. Itulah maksud daripada Yahweh itu. Jadi ketika Allah atau Yahweh bercakap-cakap ya dengan Abram yang direkodkan semula, diulang oleh Tuhan semula untuk dituliskan oleh Nabi Musa. Sebab Nabi Musa yang menulis kejadian ini. Ya, betul. Firman-Nya seperti ini. Firman Allah kepada Musa, aku adalah aku. Lagi firman-Nya, beginilah kau katakan kepada orang Israel, akulah aku telah mengutus aku kepadamu. Wah, ini satu pernyataan yang dia memperkenalkan dirinya. Jadi, menurut pelajaran sekolah sahabat kita ini, Yahweh ini adalah nama pribadi Tuhan, dan pengenalan pribadinya ini memberi keyakinan kepada Abram untuk keluar daripada Ur Kasdim, satu kawasan di Mesopotamia. Untuk keluar dari tempat itu, supaya Tuhan dapat mengumumkan perjanjiannya dengan Abram. Jadi, di sini kita melihat bahwa pengertian daripada Yahweh itu adalah suatu pengertian yang sangat personal untuk Abraham ataupun Abram sebelumnya. Dan di dalam kitab perjanjian lama sebenarnya dia disebut 6.828 kali. Dan dia disebut untuk dinyatakan kepada orang-orang yang dipilihnya. Biasanya dia akan katakan begitu. Nah, satu poin yang saya lihat di sini adalah Tuhan tidak mengikat perjanjian dengan Abram sebelum Abram mengenal dia sebagai Tuhannya. Dan ketika Abram mengenal Tuhan dan mengambil tindakan untuk mau mengikuti Tuhan, maka pada waktu itulah Tuhan menyatakan bahagian pertama dari janjinya kepada Abram, yaitu untuk memberikan sebuah negeri kepadanya jauh daripada tempat asalnya, yaitu Ur Kasdim. Setakat itu dulu, saya kembali kepada moderator. Elder,
barangkali salah satu daripada tujuan Tuhan untuk perkenalkan diri dia, supaya Abraham mempunyai keyakinan Ya, kepada benar. janji dan perintah, ya, Hmm. perintah Tuhan. Ya. Elder Nursa, dalam Kejadian 17 ayat 1, Ya. ketika Abraham berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abraham Hmm. dan berfirman kepadanya, Akulah Allah yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Sekali lagi, Tuhan memperkenalkan dirinya. Seperti yang Elder Robert katakan tadi, Yahweh itu menunjukkan karakter Tuhan yang tertentu. Ada disebutkan Iya. tadi ya, yang kekal, yang ada, yang wujud sendiri. Dia wujud sendiri, Iya. Kan? cukup sendiri, Yes. Nah, dia mendiri sendiri maksudnya ya. ini maksudnya ialah kalau kita tengok nama itu membawa kepada karakter Tuhan itu sendiri. Yes. Betul. Apakah El Shaddai ini? Iya. Ah. Oke. Terima kasih Elder. Iya. Nah, sebelum ayat dalam Kejadian 17 ayat 1 yang baru Elder bacakan tadi kan, Iya. sebelum firman Tuhan itu dikatakan di dalam ayat Kejadian 17 ayat 1 tadi, Tuhan telah muncul, telah berfirman kepada Abraham beberapa kali sebelum ayat tersebut. Dalam Kejadian 12 ayat 1, Iya. dalam Kejadian 12 ayat 7, kedua kali, ketiga kali Kejadian 13 ayat 14, Kejadian 15 ayat 1, Kejadian 15 ayat 7, Kejadian 15 ayat 18. So, bila saya kira-kira lebih kurang 6 kali Tuhan berfirman, Tuhan menampakkan diri kepada Abraham. Abram. Ya. Nah, kali ini di dalam Kejadian 17 ayat 1, Tuhan muncul kepada Abraham sebagai Tuhan yang Maha Kuasa. Dalam bahasa asalnya disebut El Shaddai. El Shaddai. El Shaddai. Nah, kalau begitu secara literalnya Kejadian 17 ayat 1 hingga 6 itu berbunyi macam ini. Ketika Abraham berumur 99 tahun, maka Yahweh, kalau dalam Alkitab kita tulis Tuhan huruf besar, T-U huruf besar, H-A-N, huruf besar. Yahweh menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman kepadanya, Akulah El Shaddai. Maksudnya Tuhan mau kasih tahu Abraham, aku adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, tadinya yang Elder terangkan, aku adalah aku. Tuhan kata, kali ini Tuhan kata, aku El Shaddai, Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, Tuhan yang Maha Kuasa bermaksud Tuhan mau kasih tahu Abraham, Tuhan mau beri keyakinan kepada Abraham bahwa segala authority, segala kuasa ada di tangannya. Sebab aku El Shaddai. Ya. Dan segala kekayaan tidak habis ada padanya. Tuhan mahu memberitahu Abraham demikian. Dan yang indahnya adalah Tuhan mahu berikan kekayaan itu kepada mereka yang mencari kekayaan itu dengan iman dan penurutan. So, sampai di situ Elder untuk bahagian ini. Ya, menarik sekali ya, ada Robert pelajaran kita pada kali ini. Kalau kita lihat dua tajuk kecil ini, masih membawa kepada nama, kan nama Tuhan itu. Dan nampaknya Tuhan memberikan pengukuhan yang lebih kepada Abraham tentang dirinya. Saya pasti Tuhan ada tujuan itu. Kan, seperti yang kita sudah pelajari bahwa harus diberi keyakinan karena ada janji yang harus diberikan itu. Kan?
Tapi yang memberi janji ini bukan orang kata, bukan calang-calang yang beri janji ini. Itulah Ya. sebabnya. Perlukan satu keyakinan kepada Abraham untuk menerima itu. Yes. Ya. Pelajaran kita yang berikut daripada Abram menjadi Abraham. Elder Robi, Iya. boleh jelaskan semuanya. Abram lahir dengan nama Abram. Mm. Dan itu bukan secara kebetulan, tetapi itu adalah nama yang diberikan oleh bapaknya kepadanya. Dia tidak dapat memilih. Dan saya selalu pikir bahwa itu adalah nama yang diilhamkan Tuhan juga. Dan arti nama Abram ini adalah Bapa yang dimuliakan. Yes. Ya. Nah, waktu dia dipanggil keluar dari Ur Kasdim untuk terpisah dengan keluarganya dan membentuk generasinya sendiri. Ya. Ya. Kemudian di dalam Kejadian pasal 17 ayat 5 katakan, karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham, karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Perkataan ini Tuhan janjikan kepada Abram karena di waktu itu dia sudah ada langkah menurut panggilan Tuhan. Actually, dia sudah dalam menunaikan panggilan Tuhan dan mengikat perjanjian dengan Tuhan. Jadi di sini Abram bukan dihilangkan itu Elder, tapi diperkasakan nama itu menjadi Abraham. Bukan saja Bapa yang mulia, tetapi Bapa kepada banyak orang. Jadi gelar yang satu tidak hilang, malah ditambah dengan satu gelar yang lebih besar, itu Bapa kepada banyak orang. Jadi kalau dahulu apapun nama ini selalu berkaitan dengan sejarah kehidupan. Kalau kita lihat perubahan nama dari Abram kepada Abraham ini, kita tidak heran sebab di perjanjian lama memang karakter manusia selalu dikaitkan dengan kejadian dan juga apa yang berlaku dalam kehidupan mereka. Saya boleh lihat dalam Kejadian pasal 32 contoh Yakub. Setelah peristiwa bergumul dengan Tuhan, dia sudah jadi Israel kan? Israel. Dan kemudian Kejadian pasal 41 ayat 45, Yusuf menjadi Zafnat Paneh, yang berarti pengungkap rahasia. Kemudian Nomi menjadi Mara. Bukan marah yang marah ya, M-A-R-E, marah. Dan Daniel menjadi Belsazar, yaitu yang melindungi dirinya. Bel yang melindungi dirinya. Jadi Abram membawa nama yang lebih besar dengan menjadi bapa kepada sejumlah bangsa. Saya melihat di sini satu hal yang sangat sebenarnya bertentangan dengan janji Tuhan. Saya ingin kupas sedikit. Sewaktu janji untuk menjadi sebuah bangsa yang besar, bapa kepada sejumlah bangsa yang besar, sebenarnya waktu itu dia sudah umur 99 tahun. Istrinya dari muda sampai ketua sudah diketahui mandul, walaupun belum ada dokter pakar waktu itu. Dan apalagi dalam usia begitu, istrinya pun sudah putus haid. Jadi janji untuk menjadi bapa yang besar kepada bangsa itu sebenarnya pada pandangan manusia sangat mustahil. Sangat mustahil. Tetapi yang baiknya di sini, Tuhan melihat kepada hati Abram. Itulah sebabnya dia layak untuk diberi gelar baru, yaitu Abraham, karena walaupun jauh dari sifat semula jadi manusia untuk memperolehi keturunan, dia tetap beriman, percaya, dan berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Saya kembalikan kepada moderator kita. Semakin menarik pelajaran kita ya. Saya katakan tokoh kita pada kali ini ialah Abraham. Dan yang mulanya Abraham ya. Ya, saya setuju. Nama asal itu sebenarnya tidak dihilangkan, tetapi ditambah, diperkesakan. Kan? Dan tentu sekali
pemilihan Tuhan kepada Abraham ini, Elda, bukan karena Tuhan menjadikan dia setia, tetapi memang itu ada dengan Abraham. Ada quality. Ada quality. Nah, Iya. itu yang saya sembang-sembang dengan Norsa tadi sebelum kita belajar. Saya kata, bukannya Tuhan yang menjadikan Abraham itu layak untuk dipilih, tetapi memang karakternya ada dengan Abraham, Iya. dan lalu Tuhan memilih dia. Hmm. Dan antara janji yang Tuhan berikan kepada Abraham ialah menjadi satu bangsa yang besar. Iya. Dan saya percaya dan Rosa akan mengupas, dan basic ayat yang kita akan pelajari di sini ialah dalam Kejadian 12 ayat 1 dan 2. Kan? Di dalam ayat itu. So, saya ingin membacakannya sebelum saya berikan kepada Elden Norsa untuk menerangkannya. Dalam Kejadian pasal 12 ayat 1, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu, dan dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu ini, ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Ayat kedua, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Dan Norsa, masa untuk memberikan penjelasan. Iya, terima kasih Elda. Nah, terima kasih karena membacakan ayat sebentar tadi ya. Oke, nah dalam ayat itu saja kita dapat mengesan 3 tahap dalam perjanjian antara Tuhan dan Abraham. Dalam ayat ini saja ya. Oke, tahap pertama kita lihat di sana Tuhan mendatangi Abraham. Karena ayat ini kata, berfirmanlah Tuhan kepada Abraham. Ya, Tuhan mendatangi Abraham. Kelihatan di sini, di antara segenap manusia, Tuhan berkenan memilih Abraham untuk menjadi tokoh utama perjanjian kasih karunia-Nya yang pertama ini. Nah, tahap yang kedua. Tahap yang kedua, Tuhan memberi perintah. Tuhan memberi perintah, kita dapat lihat di sana apa perintah Tuhan daripada ayat yang kita sudah baca tadi. Kejadian 12 ayat 1 bagian B. Pergilah dari negeri dan dari sanak saudaramu. Itu perintah Tuhan. Dan perintah itu cukup satu perintah yang benar-benar apa saya boleh cakap, melibatkan satu ujian kepercayaan yang penuh kepada Tuhan. Sebabnya Tuhan mengarahkan, memerintahkan Abraham untuk pergi dari kampung asalnya, dari kediaman ibu bapaknya, ke satu tempat yang dia sendiri belum tahu apa nama tempat itu. Betul. Ya. Nah, dan sesudah itu tahap yang ketiga, Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abraham. Oke. Aku akan, Kejadian 12 ayat 2 dikata, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Kejadian 12 ayat 3. Yang lebih indahnya lagi, perjanjian Tuhan menjanjikan, dikata, olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Nah, daripada ayat tadi, yang indahnya di sana adalah perjanjian itu bukan hanya untuk keturunan Abram saja, tetapi perjanjian itu merangkumi janji untuk seluruh umat manusia. Oke. Sehingga kan Tuhan bertindak mengupgrade, saya gunakan istilah mengupgrade, ya, nama Abram kepada Abraham. Bukan hanya Bapa yang mulia, tapi Abraham, Bapa bagi sejumlah bangsa. Betul kayak itu? Saya punya apa? Ya, Bapa bagi ramai orang, bagi banyak orang. Oke. Ini membayangkan keinginan dan rancangan Tuhan untuk
menyelamatkan semua orang. Ya. Malah melalui perjanjian baru kita dapati bahwa keturunan Abraham yang sejati ya adalah mereka yang memiliki iman Abraham dan menerima jasa Mesias yang dijanjikan itu. Dalam buku pelajaran sekolah sahabat kita, halaman yang ke-45 kan, perenggan terakhir, kalau kita baca di sana dia kata begini, oleh itu, semenjak Abraham, niat Tuhan adalah untuk menyelamatkan seberapa banyak manusia yang dapat, apapun bangsa mereka. Tidak diragukan lagi, dia melakukan hal yang sama hari ini. Ya, kembali kepada Elda. Rupanya Elda, Robert, ada tujuan Tuhan tertentu mau memperkenalkan keperkasaannya, kekuasaannya sejak semula. Kita nampak di sini untuk memerintahkan Abraham dan keluarganya meninggalkan rumah ibu bapanya ke satu tempat yang belum diketahui. Saya pasti kalau bukan karena iman Abraham yang begitu kuat, yang sudah meletakkan kepercayaan kepada El Shaddai tadi. Ini adalah Tuhan. Kemana saya pergi pasti dia bersama dengan saya. Keperkasaan Tuhan itu telah diperkenalkan oleh Tuhan sejak semula. Dan saya pikir itu adalah salah satu keyakinan iman Abraham. Apalagi seperti yang Elda katakan tadi, mereka sudah usianya 99 tahun. Dan istrinya kan memang sudah dikatakan sebagai mandul, tidak punya anak. Tapi janji ketika itu Elda, ketika usia sudah tua itu, engkau akan menjadi satu bangsa yang besar. Dalam kondisi kita sebagai manusia biasa, mungkinkah itu Elda? Sudah pasti tidak kan? Tidak, macam suatu yang mustahil kan Elda? Kan? Benar. Iya. Jadi itulah saya katakan bahwa kepentingan Tuhan memperkenalkan lebih awal siapa diri dia. Bagaimana tingkat kekuasaannya. Sehingga dikatakan dalam Alkitab, Abraham percaya. Walaupun pada mulanya ketika dia mendengar perkabaran itu, Sarah tertawa. Dan itu menunjukkan ketidakpercayaan kan. Saya katakan dalam kondisi manusia biasa pada waktu itu. Benar. Mungkin ada sedikit tambahan untuk peringkat-peringkat perjanjian yang mungkin boleh ditambah di situ. Iya. Jadi di dalam perjanjian antara Yahweh atau El Shaddai atau Elohim dengan tadinya Abraham kepada Abraham ini, dia menuntut beberapa persyaratan sebenarnya. Jadi kita boleh bahagikan ini kepada dua bahagian. Yang pertama, sejak dia dipanggil keluar daripada Ur Kasdim, memisahkan dirinya dengan keluarganya. Sebenarnya menurut Rona buat, memang Tuhan sudah melihat quality dari hidup Abraham sendiri. Sebab di Ur Kasdim dipenuhi dengan berhala. Dan Tuhan mau mengasingkan dia daripada mereka supaya Tuhan dapat menguatkan dia supaya dia boleh mengenali Tuhan yang dia sembah sebenarnya. Jadi sebenarnya Abraham dengan Nuh mempunyai karakter yang hampir sama. Sementara Nuh mengkhotbahkan sesuatu yang belum pernah terjadi, yaitu hujan dan banjir besar. Abraham menyambut dengan iman sesuatu yang mustahil bagi manusia, yaitu beranak, mempunyai keturunan dari istri yang mandul dan sudah berumur. Alkitab katakan putus haid Sudah putus haid. Dia macam sesuatu yang mustahil. Sudah tua, itu tua, umur
Lepas tuh memang dari awalnya diketahui yang mandul, Dia mandul. suatu yang Ya, jadi itu ya, sebenarnya orang putih bilang blow your mind, macam kita punya kepala ini boleh pecah untuk memikirkan hal Iya. yang sedemikian. Nah, disinilah apabila Tuhan mengikat perjanjian dengan Abraham dan akhirnya menjadi Abraham, syaratnya ialah janji itu hanya dapat terlaksana apabila ada kasihnya kepada Tuhan, ada imannya kepada Tuhan, ada penurutannya kepada Tuhan, dan juga ada ketaatan yang berterusan. Nah, jadi bahagian yang kedua daripadanya ialah tentang janji. Sebaik saja anak luar biasa itu lahir, Ishak. Ishak ya, lahir. Tuhan menyatakan bahwa keturunan Abraham itu perlu disunat. Satu hal yang tidak biasa. Di dalam Kejadian pasal 17 ayat yang ke-11 katakan, haruslah dikerat kulit katanmu dan itulah akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. Kalau kita mendalami sebenarnya tentang sunat ini bercakap tentang iman, petanda besar terhadap iman dari Abraham dan juga Sarah yang boleh mendapatkan keturunan di luar akal sehat manusia. Ya. Jadi dari situ bangsa ini ditandai dengan sunat supaya iman, kepercayaan mereka kepada Tuhan akan terus terbina. Masih ingat lagi selepas itu kan Tuhan mencoba lagi dia untuk memanggil dia untuk mengorbankan anaknya demi kasih kepada Tuhan. Dan dia lakukan itu karena apa? Menurut Ellen G. White, sebab dia kenal benar Tuhan. Dari mukjizat yang pertama yang dia peroleh secara pribadi bersama istrinya, membuatkan dia sentiasa percaya yang Tuhan akan menyediakan. Nah, di situ dikenalkan dalam pelajaran kita ada satu dalam komentar kita, baik saya lihat dahulu, dipanggil sebagai Yehova Jireh, Tuhan yang menyediakan. Jadi itu sebabnya ya Abraham walaupun di dalam posisinya berat sebagai manusia untuk melakukan, tapi dia tahu Tuhan itu menyediakan. Sudahlah dia El Shaddai, Maha Kuasa, dia Maha menyediakan. Nah, jadi sunat tadi, mengapa sunat itu dijadikan sebagai tanda janji untuk membezakan keturunan Abraham dengan yang bukan Yahudi? Bukan untuk memisahkan, tetapi untuk sebagai tanda bahwa keturunan Abraham itu menjadi pemimpin dunia yang membawa berkat kepada yang bukan Yahudi. Ya. Yang kedua, pada waktu itu ya, untuk mengabdikan ingatan perjanjian. Tanda bahwa engkau yang sudah mandul, sudah berumur, engkau lelaki yang sudah tua 99 umur, masih boleh melahirkan anak. Sebab Allah itu Yahweh, Allah itu El Shaddai. Dan Allah itu, atau Yehova itu adalah Jireh. Yehova Jireh. Seterusnya, mewakili kebenaran dan iman. Dan seterusnya melambangkan sunat di hati. Secara luaran diperlukan waktu itu. Sebab perlu message dari sunat itu turun-temurun. Tetapi sebenarnya itu juga melambangkan sunat di hati. Sekarang kita di perjanjian baru ini, bersama dengan Yesus, sunat itu secara fisikalnya tidak lagi menjadi seberat kepentingan dahulu. Sebab sunat yang kita adalah sunat di hati kita yang Tuhan telah lakukan untuk kita, yang menerima dia. Jadi itu diganti dengan tanda pembaptisan. Nah, daripada apa yang kita bincangkan di sini, kita tahu bahwa persyaratan dari janji-janji ini menjadi sentiasa kekal bagi mereka selagi mana mereka memenuhi janji, yaitu kasih kepada Tuhan, iman kepada Tuhan, penurutan kepada Tuhan, dan kesetiaan kepada Tuhan. Bukanlah sebabnya mereka harus punya ini untuk diselamatkan Tuhan, tetapi sebagai respon dan sambutan mereka terhadap
langkah Tuhan untuk menyelamatkan manusia. Sebab kita masih berbincang tentang perjanjian kekal kan? Dan isi perjanjian kekal itu ialah kasih karunia Tuhan kepada manusia. Jadi supaya janji kekal itu, yaitu perjanjian kasih karunia itu berterusan, maka manusia harus sentiasa aktif memberikan responnya. Saya kembalikan kepada moderator. Itulah saya melihat pelajaran kita kali ini sangat menarik dan ada uniknya sebenarnya. Kita mempelajari tentang Abraham yang kalau dalam seperti yang Elda katakan, dalam akal sehat manusia itu adalah mustahil berlaku. Dan saya dapat Elda bahwa daripada perjanjian kepada manusia ini dan kepada siapa, sangat menuntut dua perkara yang tidak boleh dipisahkan. Ya, Yang pertama ialah iman kita. benar. Dan yang kedua ialah perbuatan kita, tindakan kita. Ya, Jadi harus ada iman terlebih dahulu, lalu kita bertindak, baru Ya. kita hukum di situ. betul. Dan kita sudah dapati bahwa Abraham berjaya melakukannya. Dan Abraham telah dipilih oleh Tuhan untuk mengikat perjanjian karena memang itu ada pada Abraham. Ya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita sudah membahas pelajaran sekolah sahabat kita pada kali ini. Dan satu pembelajaran yang sangat istimewa menuntut kita untuk sangat beriman kepada Tuhan karena kita mengenali Tuhan itu lebih dekat. Ya. Dan justru kita mengenali dia lebih dekat, kita ada tindakan untuk menyahut iman kita. Saya ingin mengucapkan berbanyak terima kasih kepada saudara dan saudari yang bersama dengan kami mengikuti pembahasan pelajaran sekolah sahabat pada kali ini. Pada Elda Norsa, terima kasih di atas sumbangan ide, uraian pelajaran. Ada Elda Robit yang sudah memberikan banyak input baru bagi saya tentang pelajaran kita pada kali ini. Untuk mengakhiri pelajaran kita, saya persilakan Elda Robit untuk memimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, Engkau yang kami kenal sebagai Yahweh dan El Shaddai, juga Yehovah Jireh. Terima kasih untuk message pelajaran sekolah sahabat keempat ini. Sungguh indah bagaimana plan, janji, dan kasih karunia-Mu untuk menyelamatkan manusia. Ternyata dalam pengalaman pribadi kehidupan bapa leluhur kami, Abraham. Biarlah kiranya Tuhan, Engkau memahatkan intipati pelajaran sekolah sahabat ini di dalam hati dan pikiran kami, supaya kami dapat mencontohi dari kesetiaan, dari keimanan, dan penurutan, dan perlakuan iman yang ditunjukkan oleh Abraham. Terima kasih Tuhan, turut memberkati semua pendengar dan penonton yang menyaksikan siaran ini, supaya mereka juga diberkati. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa ini dan permohonan ini di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Amin.